Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Ramadhani dengan NPM 22412037 dari jurusan akuntansi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu formulir. Formulir adalah dokumen atau rekaman tertulis yang digunakan untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan transaksi keuangan suatu organisasi. Formulir ini memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban, akurasi, dan kepatuhan terhadap prinsip akuntansi yang berlaku. Tujuan formulir akuntansi. Formulir dari sistem akuntansi itu memiliki beberapa tujuan utama, yaitu pertama, mencatat transaksi keuangan. Formulir digunakan untuk mencatat setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam organisasi, baik itu penjualan, pembelian, gaji karyawan, atau transaksi lainnya. Kedua, mengendalikan proses bisnis. Formulir membantu dalam mengendalikan aliran dana dan proses bisnis dengan memberikan panduan tentang bagaimana transaksi harus dicatat dan diotorisasi. Ketiga, melaporkan informasi keuangan. Formulir digunakan sebagai dasar untuk menghasilkan laporan keuangan yang diperlukan oleh pemangku kepentingan internal dan eksternal. Jenis-jenis formulir dalam sistem akuntansi. Yang pertama ada formulir jurnal. Formulir jurnal digunakan untuk mencatat transaksi bisnis secara kronologis. Terdapat dua jenis formulir jurnal, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Setiap transaksi dicatat di sini dengan rinci seperti tanggal, deskripsi, akun yang terlibat, dan jumlahnya. Jurnal adalah dasar untuk menghasilkan laporan keuangan seperti neraca, laba rugi, dan perubahan ekuitas. Yang kedua ada formulir buku besar. Setelah transaksi dicatat dalam jurnal, informasi tersebut diposting ke buku besar. Formulir buku besar digunakan untuk mengatur dan merinci akun-akun dalam sistem akuntansi. Setiap akun memiliki formulir sendiri yang mencatat seluruh transaksi yang terkait dengan akun tersebut. Yang ketiga ada formulir buku pembantu. Beberapa perusahaan memiliki akun-akun yang sangat besar dan rumit. Dalam hal ini, formulir buku pembantu digunakan untuk mengelompokkan dan merinci transaksi dalam akun-akun tersebut. Contohnya, akun piutang pelanggan besar dapat memiliki buku pembantu yang mencatat setiap faktur yang dikeluarkan kepada pelanggan tersebut. Yang keempat ada formulir buku kas. Formulir ini digunakan untuk mencatat transaksi kas atau bank harian. Terdapat dua jenis buku kas, yaitu buku kas tunai dan buku kas bank. Yang kelima ada formulir penggajian. Formulir penggajian digunakan untuk mencatat dan menghitung pembayaran gaji kepada karyawan. Informasi yang dicatat termasuk identitas karyawan, jumlah jam kerja, potongan pajak, asuransi kesehatan, dan lainnya. Yang keenam ada formulir invoice. Ini adalah formulir yang digunakan untuk mengirim tagihan kepada pelanggan atas barang atau jasa yang telah disediakan. Faktur mencantumkan rincian transaksi, jumlah yang harus dibayar, dan informasi pembayaran. Yang ketujuh ada formulir laporan keuangan. Ini termasuk formulir untuk laporan keuangan seperti neraca, laba rugi, dan perubahan ekuitas. Laporan ini menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode tertentu. Yang ke-8 ada formulir pajak. Dalam sistem akuntansi, perusahaan harus mengisi berbagai formulir pajak untuk mematuhi peraturan pajak. Ini termasuk seperti formulir SPT atau surat pemberitahuan pajak dan SPT tahunan. Yang ke-9 ada formulir persetujuan. Beberapa transaksi keuangan memerlukan persetujuan tertentu. Formulir persetujuan digunakan untuk mendokumentasikan persetujuan tersebut, seperti izin pengeluaran dana atau tanda tangan pada cek. Dan yang terakhir ada formulir rekonsiliasi. Formulir ini digunakan untuk melakukan rekonsiliasi antara catatan keuangan perusahaan dengan laporan bank. Ini penting untuk memastikan kecocokan antara buku kas perusahaan dan buku kas bank. Proses pengisian formulir.
Pengisian formulir akuntansi melibatkan beberapa langkah, yaitu pertama, identifikasi transaksi. Transaksi keuangan yang akan dicatat diidentifikasi, termasuk detailnya seperti tanggal, jumlah, dan akun yang terlibat. Kedua, pengisian formulir. Informasi transaksi diisikan ke dalam formulir yang sesuai, seperti jurnal atau buku besar. Yang ketiga ada verifikasi dan otorisasi. Formulir harus diverifikasi dan otorisasi oleh pihak yang berwenang sebelum mencapai tahap pengolahan selanjutnya. Yang keempat ada pencatatan dalam buku besar. Transaksi yang dicatat dalam formulir jurnal akan dipindahkan ke buku besar, di mana informasi akan diorganisir berdasarkan akun. Keberlanjutan dan penyimpanan. Formulir akuntansi harus dijaga dan disimpan dengan cermat sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Ini untuk tujuan audit, pelacakan, dan pelaporan keuangan yang akurat. Peran dalam pelaporan keuangan. Informasi yang dicatat dalam formulir akuntansi digunakan untuk menyusun laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Laporan ini memberikan gambaran tentang kesehatan keuangan organisasi dan digunakan oleh pemangku kepentingan seperti pemegang saham, kreditor, dan manajemen untuk mengambil keputusan strategis. Pentingnya ketelitian dan kepatuhan. Kesalahan dalam pengisian formulir akuntansi dapat memiliki dampak serius pada keputusan bisnis dan kepatuhan perpajakan. Oleh karena itu, ketelitian, ketaatan, dan audit internal sangat penting dalam menjaga integritas sistem akuntansi. Dan yang terakhir ada automatisasi dan sistem informasi akuntansi. Dalam era teknologi informasi, banyak organisasi telah beralih ke sistem informasi akuntansi yang terotomatis untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan transaksi keuangan. Hal ini memungkinkan efisiensi yang lebih besar dalam pengelolaan akuntansi. Sekian penjelasan dari saya tentang formulir dalam sistem akuntansi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.